Saya Syafiqail dari kelas 12 TK3. Di sini saya akan melakukan up konvensional. Langkah pertama kita harus memakai APD, yaitu sarung tangan. Dan juga memakai helm. Lanjut, langkah pertama memasang fender cover. Memasang fender cover dengan kiri kanan. Tapi kalau sana dong. Jangan sebelah kiri Pemasangan fender cover bagian kiri. bahasa Inggris titiknya Pak. Pemasangan fender cover bagian depan. Dan lanjut pemasangan cover shock. Pemasangan fender, pemasangan cover shock. Pemasangan cover strip. Dan alas. Di langkah pertama kita akan memeriksa kotak baterai. Ini kotak baterai tidak ada keretakan dan tidak mengembung, dan juga tidak ada kebocoran. Lanjut, kita pemeriksaan volume elektrolit baterai. Volume elektrolit baterai berada di atas upper level, berarti ini kebanyakan air, tidak bagus kesimpulannya. Lanjut, kita akan memeriksa tutup baterai. Kita buka dengan menggunakan tang. Ini langsung kita skip aja videonya di kompresor. Kita akan memeriksa Sel 1. sel 1 udahnya apakah mangkat atau tidak. Oh, sel 1 masih bagus, tidak mangkat. Lanjut sel 2. Begitu juga dengan sel 2 tidak mangkat. Lanjut sel 3. Dan bagus juga. Lanjut sel 4. Masih bagus tidak mangkat. Lanjut sel 5. Tidak mangkat juga. Lanjut sel terakhir 6. Dan tidak mangkat. Kesimpulan baterai masih bagus dan masih bisa digunakan.
Akan pemeriksaan berat jenis baterai. Oke, langsung aja. Oke, berat jenis baterai berada di 1275, menandakan masih bagus. Lanjut. Yang kedua berada di 1300, berarti kesimpulannya masih bagus. Lanjut. Yang ketiga berada di 1300, berarti masih bagus. Lanjut. Lanjut, ini berada di 1300, menandakan masih bagus. Lanjut, berada di 1300, menandakan masih bagus juga. Yang terakhir berada di 1300, menandakan masih bagus. Kesimpulannya, berat jenis baterai semuanya masih bagus. Oke, lanjut kita tutup kaki, kita tutupkan kakinya kembali seperti semula. Ini ada banyak ada 6 ya, jangan sampai hilang satu. Kalau hilang satu bocor, gak usah kita nanti kencangkan menggunakan tangan. Ini kita menggunakan tangan dulu ya, biar enak. Oke, kita kencangkan menggunakan tangan. Harus kencang ya, supaya tidak ada kebocoran, tidak bocor, airnya tidak berada di mana-mana. Oke, lanjut kita akan memeriksa tegangan baterai. Oke, sebelumnya kita set dulu ke DC 50. Oke, langsung kita tes. Oke, dites berada di angka 11. Tadi ini kurang tegangan, harus dihitung lagi. Oke, perawatan kolom baterai. Perawatan baterai ini jika ada jamur ini harus disikat. Nah, ini tidak ada jamur, bersih, berarti masih bagus. Oke, sekian itu saja yang kita akan melakukan pemeriksaan saringan udara dan juga saringan bensin. Yang pertama, saringan udara ini sudah rusak dan sudah kotor, perlu penggantian. Lanjut ke saringan bensin, ini masih baru dan masih bagus. Selanjutnya, selang bensin ini sudah robek dan harus dilakukan penggantian. Pemeriksaan kabel kopling masih bagus, tidak ada kawat yang keluar atau tidak ada yang terputus. Pemeriksaan jarak pedal kopling, jarak awal berada di angka 15 dan kita tekan sampai full, berada di angka 9, berarti 14 dikurangi 9 sama dengan 5, berarti jarak pedal kopling 5 cm. Memeriksa kondisi fan belt. Ini bisa dilihat kondisi fan belt sudah ada yang retak di bawah ini, sudah jelek, kesimpulannya jelek. Lanjut saya akan memeriksa ke tenggangan fan belt. Ini menggunakan scale type pressure dan penggaris. Ini kita tarik sampai 15.
Ini kita posisikan di sini dan kita tarik sampai 15. Sampai 15. Nah, ini 15. Ulang. Radiator. Ini 2 cm. Berarti kesimpulannya sudah jelek dan harus diganti. Saya akan memeriksa kebocoran pada sistem radiator. Kita buka tutupnya dulu. Kita ambil. Kita pasangkan. Kita ambil. Kita pasangkan. Kita pompa sampai 1 bar. Mengalami penurunan, berarti terjadi kebocoran pada sistem radiator. Kesimpulannya jelek. Saya akan mengecek tutup radiator apakah ada kebocoran atau tidak. Pertama kita pasangkan dulu ke sini. Pasangkan ininya. Kita pompa. Tutup radiator terjadi penurunan pada jarum. Berarti kesimpulannya terjadi kebocoran pada tutup radiator. Kesimpulannya jelek. Lanjut, saya akan memeriksa celah gap katup dan gap katup. Ini sudah top 1, tinggal kita setel aja. Lanjut, saya akan memeriksa celah katup X pada silinder 1 menggunakan ukuran 0,30. Ini keset, berarti kesimpulannya masih bagus. Lanjut kita cek katup in. Set, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut katup in pada silinder 2. Masih bagus, kesimpulan masih bagus. Lanjut kita ukur katup X. Kasat, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut kita topkan top 4. Topkan sampai coakannya berada di angka 0. Ini sudah berada di angka 0, berarti ini sudah top 4. Lanjut, ini sudah di top 4. Kita setel katup X pada silinder 4. Ini kesat, berarti kesimpulannya masih bagus, tidak perlu di setel. Kita lanjut setel katup in. Ini juga masih kesat, berarti kesimpulannya masih bagus. Lanjut kita ukur katup in. Ini masih kesat, di kesimpulan masih bagus. Lanjut kita cek yang katup X. Dan ini juga masih kesat, berarti kesimpulannya masih bagus. Lanjut pemeriksaan kuantitas dan kualitas oli. Ambil, kita tutup dulu. Kita masukkan lagi. Dan kita cek. Masih full, berarti kesimpulannya masih kuantitasnya masih bagus.
Lanjut, kualitasnya sudah jelek. Kita akan memeriksa sistem starter. Pertama, kita jatuh bomin, kita jatuh bomin ke bodi. Dan ke bomin lagi ke terminal C. Terus ke terminal 80. Ini terjadi pull in dan kita lepas terminal 80. Ini hold in, terjadi hold in. Lanjut pengecekan tanpa beban. Kita pindah ini ke plus, kita ke terminal 30 dan yang plus kita ke 80. Kemudian tanpa beban. Ini saya akan membaca sistem unit diagram sistem pengapian. Yang pertama, terus baterai menuju ke skring, lanjut skring menuju ke kunci kontak IG, kunci kontak IG keluar ke positif coil, terminal G ke rotor, dan negatif coil ke rotor. Terus dari coil ini menuju ke distributor, dan distributor menyalurkan api ke spark plug, dan spark plug memunculkan bunga api. Kita akan memeriksa sistem pengapian. Yang pertama kita periksa adalah salah busi silinder. Kita ambil busi nomor 1 dan kita cek, dan berada di 0,80 mm, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut busi nomor 2 sama 0,80, kesimpulan masih bagus juga berarti. Lanjut busi nomor 3 masih bagus, kesimpulannya masih bagus, berada di 0,80 mm. Lanjut busi yang terakhir berada di 0,80 mm, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut kita akan memeriksa tahanan kabel. Kita set dulu ke 100 kilo ohm dan kita cek kabel yang pertama. Bapak bekerja. Nah ini sedang menantri Pak. Sudah pro Pak. Berada di 21 kilo ohm, kesimpulan masih bagus. Lanjut ke kabel yang kedua. Saya itu berada di 22 kilo ohm, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut ke kabel yang ketiga, berada di 22 kilo ohm, berarti masih bagus. Lanjut yang terakhir, berada di 22 kilo ohm, berarti kesimpulan masih bagus. Dan kita akan memeriksa kabel coil. Berada di 34, berarti masih bagus. Lanjut kita akan memeriksa tahanan primer coil. Kita cek. Primer coil berada di 8, berarti kesimpulannya jelek karena di sini 1,35 sampai 2,9. Lanjut kita memeriksa tahanan sekunder coil. Kita cek.
berada di 18. Kesimpulannya jelek karena di sini maksimal 14,5. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi distributor shaft. Kondisi distributor shaft masih bagus, cuma agak kotor, harus dibersihkan. Lanjut memeriksa kondisi rotor. Kondisi rotor masih bagus, cuma sedikit kotor dan juga harus dibersihkan. Lanjut kita memeriksa kondisi tutup distributor. Kondisi tutup distributor masih bagus, tidak ada keretakan, masih mulus dan masih bisa digunakan. Lanjut kita mengukur celah platina. Kita ukur. Wah, ini sangat luar, ini harus di setel kembali. Standar celah platina adalah 0,45 dan kesimpulannya ini harus di setel kembali. Selanjutnya kita akan memeriksa governor advance. Kita pegang ini, kita tahan dan kita mentir searah jarum jam. Jika dia balik, jadi masih bagus. Ini masih balik, berarti kesimpulannya masih bagus. Kita akan memeriksa vakum advance. Kita tutup sebelah atas dan kita tiup. Masih bagus, tidak ada kebocoran. Kesimpulan kondisi distributor shaft ini masih bagus dan masih bisa digunakan, cuma butuh dibersihkan saja. Lanjut kita ke pemeriksaan selanjutnya. Akan memeriksa sistem pengisian, pengecekan hubungan antara terminal regulator. Kita selipnya ke kali 1 dulu. Pertama, pengecekan terminal IG dan F secara terbuka. Terminal IG berwarna merah putih dan terminal F berwarna hijau putih. Pemeriksaan secara terbuka berada di angka 0, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut pemeriksaan secara tertutup. Pemeriksaan secara tertutup berada di angka 0, berarti kesimpulannya jelek. Lanjut pengecekan terminal L dan E secara terbuka. Terminal L berwarna kuning putih dan terminal E berwarna hitam putih. Pemeriksaan secara terbuka berada di angka 0, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut pemeriksaan secara tertutup berada di angka 0, berarti kesimpulannya jelek. Lanjut pemeriksaan terminal B dan E. Terminal B berwarna putih dan terminal E berwarna hitam putih. Pemeriksaan secara terbuka berada di angka 0, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut pemeriksaan secara tertutup berada di angka 2, kesimpulannya masih bagus. Lanjut pemeriksaan terminal B dan L secara terbuka. Terminal B berwarna putih dan terminal L berwarna kuning putih. Pemeriksaan secara terbuka berada di angka 0, berarti kesimpulan masih bagus. Lanjut pemeriksaan secara tertutup berada di angka 0, berarti kesimpulannya jelek. Lanjut pemeriksaan terminal N dan E. Terminal N berwarna biru putih dan terminal E berwarna hitam putih. Pemeriksaan secara terbuka berada di angka 0,
dan pemeriksaan secara tertutup juga berada di angka 0. Berarti kesimpulannya jelek. Di sini saya akan mengecek idling speed yang kita butuhkan alat ini. Ini plus ke oil dan yang ini kita larikan ke bodi. Ini hasil dari idling speed, kita kalikan 2, setelah kalikan 2 kita kali 100 dan itulah temu hasil idling speed. Lanjut kita akan membaca sudut well. Sudut well kita arahkan ke atas. Sudut well berada di 3 derajat, berarti ini 3 kali 2 sama dengan 6 derajat. Berarti hasil sudut duelnya 6 derajat. Lanjut di sini saya akan mengecek timing pengapian. Yang pertama ini kita larikan ke plus baterai. Ini kita semen. Dan ini ke busi nomor 1. Lalu ini kita tembakkan ke puli. Tembakkan ke puli. Lanjut saya akan melakukan balancing roda. Yang pertama kita butuhkan adalah roda yang sudah terbumbat dengan kita pasangkan. Kita pasang ini jangan lupa pasang. Kita pasangkan. Kami kencang, kita terpasang, kita blokkan. Nah, sudah masuk. Dan kita setting dulu yang A. Yang A ini kita ukur 7,5 pastel 5. Lanjut yang B. Yang B kita menggunakan ini berada di angka 5. Kita setting ke angka 5. Dan yang terakhir D. D ini adalah ring ban ini. Kita cari. Ini ring 13, berarti kita start dengan 13. Lanjut, kita tutup. Ini sudah terlihat olehnya 14. Tinggal kita tambahkan timbal. Satu timbal ini ukurannya 5. Jadi 14, berarti ini 3 timbal. Cara menempelkannya kita harus, nah ini fullkan dulu, lalu ini lepaskan ini dan tempel sesuai nomornya. Kemudian ya sebaliknya kita fullkan yang sebelah kanan dan full. Kita tempelkan sama seperti ini, kita sejajarkan ini set, dan kita tempelkan sesuai dengan nomor tersebut. Itulah balancing roda. Di sini saya akan menggunakan gas analyzer. Langkah pertama kita cek dulu dan kita masukkan minyak dalam. Lanjut setelah terpasang kita set ini dan kita tunggu sampai 20 detik.
Oke, setelah 20 detik kita pencet ininya 2 kali dan kita masukkan nomor plat. Ini untuk mengganti 12 dan ini untuk mengganti ininya langkahnya. Ini plat nomor 9525. Oke, setelah sudah masukkan nomor plat, lanjut kita pencet whole print. Ini bisa dilihat CO2 1,62%, HC 207 ppm, CO2 3,9%, O2 7,11%, lambda 1,708, AVR 25,1, fuel gasolin. Sekian dari saya, terima kasih.